Kau Allah yang layak dipuji, sebab Kau Allah yang layak terima segala pujian kami. Bela segala hormat dan sembah kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya hadirat-Mu mengalir atas kami. Roh sukacita-Mu melimpah atas kami ya Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah. Sebab Kau Yesus anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau agungkan Kau Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Semoga karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh datang ke tempat ini. Kita boleh memuji dan meninggikan Dia. Ku
nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh datang menyembah-Mu dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin dan percaya hadirat-Mu mengalir atas kami. Haleluya. Amin. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah. Mari kita bersama-sama tetap mengucap syukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, sebab Dia Allah yang tidak pernah tertandingi. Mari kita puji dan sembah Dia. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dialah Allah yang luar biasa dan tak tertandingi. Oleh sebab itu mari kita anak-anak Tuhan, hidup kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh keyakinan dan iman kepada Tuhan. Haleluya. Karena hanya
hanya Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Sebab Dia adalah kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Biarlah Dia yang jadi alasan dalam kehidupan kita untuk hidup. Mari kita katakan sama-sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dari musim ke musim, Dia selalu menyertai kehidupan kita, amin. Kalau Tuhan menyertai kita di tahun 2020 ini, pasti 2020 Tuhan akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Karena di akhir tahun ini, kita boleh merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu jangan kita takut, jangan kita bimbang.
Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, katakan, Kau selalu ada bersamaku Tuhan. Kau yang akan memberikan kami kekuatan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin.
serahkan dengan penuh iman. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur buat waktu ini di mana kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami, berkati kami terus ya Tuhan, menyertai kami dan membimbing kami dengan firman-Mu supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terbuka bagi kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau berkarya di tengah-tengah kami, bagi hamba-Mu yang menyampaikan, juga bagi setiap jemaat yang mendengar. Terima kasih Tuhan supaya apa yang Tuhan firman-Mu boleh kami terima saat ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan mereka yang beribadah di rumah juga, mereka boleh sungguh-sungguh ya Tuhan memfokuskan diri untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini ada semua karena anugerah Tuhan. Ya. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Berhentilah Memanjat, Bertumbuhlah ke Bawah. Ya, saya tahu bahwa Bapak Ibu saat ini bukan lagi zamannya suka memanjat pohon, atau karena memang bukan itu yang firman Tuhan ingin saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Istilah memanjat ini kan menaiki entah manjat tangga, manjat pohon ya, untuk mencapai sesuatu posisi yang lebih tinggi ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat ya, dari berbagai etnis, dari berbagai bangsa, dari berbagai macam budaya, selalu ada yang namanya stratifikasi sosial ya. Stratifikasi ini pengelompokan ya, yaitu pengelompokan masyarakat ya, mengelompokannya secara vertikal ya, ada yang di atas, ada yang di bawah ya, vertikal ya. Yang terbentuk karena berbagai faktor ya. Faktor kekuasaan ya, perbedaan kekuasaan, perbedaan kehormatan ya, perbedaan kekayaan, perbedaan intelektual, perbedaan ras ya. Sehingga terbentuk kelompok-kelompok. Ya, kelompok-kelompok yang secara saya katakan tadi secara vertikal, ada yang di atas, ada yang menengah, ada yang di bawah. Sehingga kita juga lazim mendengar istilah ada kelas ekonomi menengah, ya, kelas ekonomi bawah. Ya. Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat di
di bagian manapun di dunia ini semua ada pengelompokan. Malah di masyarakat Hindu kuno gitu di India itu malah ada perbedaan ras-ras yang sungguh-sungguh sangat sangat nyata gitu bedanya. Ada kasta Brahma, kasta Sudra, kasta Waisya, kasta Parya ya, yang membedakan masyarakat begitu rupa dalam sampai kepada tingkat tingkat kehormatannya ya, tingkat sosialnya ya. Itu yang terjadi juga di masyarakat kita, banyak terjadi pengelompokan seperti itu. Pada zaman kolonial penjajahan Belanda nyata-nyata ya, kelompok pribumi itu dianggap kelompok di golongan bawah itu. Ya, etnis Tionghoa itu masih mendapat penghormatan ya oleh pemerintahan Belanda gitu ya. Nah, pengelompokan ini memang bisa dengan sengaja dibentuk. Ya. Dibentuk oleh sistem atau seperti saya katakan tadi oleh pemerintah Belanda itu sengaja membuat perbedaan ya antara kelompok-kelompok ningrat ya dalam tradisi Jawa kuno juga itu ada tradisi pengelompokan orang-orang yang dikastakan golongan ningrat sama golongan bawah ya, golongan batur, golongan pembantu ya. Nah, memang sengaja dibentuk seperti itu, apapun bisa terjadi dengan sendirinya ya, karena ada perbedaan yang cukup besar seperti ada jurang pemisah ya. Misalkan kelompok yang merasa dirinya itu kelompok yang mungkin kelompok yang tidak punya apa-apa, mungkin yang tidak punya pendidikan ya, mereka menarik diri ya dari pergaulan dengan orang-orang pintar, orang-orang berkuasa yang terjadi dengan sendirinya karena ada perbedaan-perbedaan seperti itu di tengah-tengah masyarakat ya. Tidak terkecuali sampai kondisi saat ini pun hal-hal seperti itu terjadi ya, pengelompokan seperti itu ya. Nah, biasanya yang berada di kelompok atas, karena tadi pengelompokannya kan secara vertikal, yang berada di kelompok atas ini seringkali diposisikan sebagai yang lebih superior ya, atau dirinya sendiri juga merasa ya lebih berkuasa, lebih terpandang, lebih terhormat, lebih populer ya. Sehingga posisi ini membuat orang tertarik ya untuk berusaha mencapainya ya. Dengan cara apapun, sedapat mungkin mereka berusaha menaiki tangga strata sosial ini. Ya, jadi kalau strata sosial ini seperti tangga, mereka berusaha menaikinya. Ya. Hari-hari kemarin musimnya pilkada ya, kecuali di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Probolinggo kita tidak pilkada ya. Mereka berusaha berbagai macam cara bagaimana bisa mencapai ya kedudukan itu lewat pilkada ini untuk bisa menjadi wali kota, bupati, paling tidak wakil wali kota, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur ya, dengan berbagai macam usaha dikerjakan. Ya, karena posisi ini sepertinya posisi yang nyaman dan didambakan mungkin oleh banyak orang. Ya, sehingga mereka dengan berusaha dengan bagaimanapun caranya untuk bisa menaiki tangga strata sosial ini sampai mungkin tingkat yang paling besar. Memang ini bukan sesuatu yang kalau ini berbicara secara hierarki atau struktur ya memang harus ada gitu. Harus ada karena Tuhan sendiri yang menciptakan struktur itu, ada kepala. Yesus berbicara Tuhan menempatkan dalam sebuah keluarga ya. Suami itu ada di posisi atas, posisi kepala, istri itu adalah tubuh. Memang hierarki ini susunan atau struktur kekuasaan ini harus dibuat gitu. Ada pemimpin, kalau enggak ya kacau balau gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan pada hari ini bukan tentang bagaimana tentang struktur kekuasaan dalam sebuah hierarki
Ya, itu yang memang orang berusaha mencapainya dengan motif-motif mungkin yang salah. Tapi itu dibutuhkan. Ada pemerintah di negeri kita ini dari pimpinan pusat, dari presiden, ya, ada wakilnya, ada menteri-menterinya, sampai ke jajaran yang paling bawah di tingkat desa. Ya. Nah, itulah yang harus memang terjadi di dalam dunia ini. Namun kita akan belajar bagaimana tentang status sosial ini secara khususnya. Ya. Seperti judul tadi saya katakan, berhentilah memanjat. Ya. Nah, kita belajar dulu dari tatanan masyarakat Yahudi. Ya. Di dalam tatanan masyarakat Yahudi itu juga terbentuk stratifikasi sosial. Ya. Berdasarkan perbedaan ras. Mereka membedakan golongan Yahudi asli, golongan campuran, ya, dan golongan non-Yahudi yang mereka sebut kafir. Bahkan yang campuran pun bisa mereka kategorikan kafir. Ya, mereka hanya berpikir bahwa Yahudi yang asli, yang keturunan dari Abraham, Ishak, Israel, itu keturunan Yahudi asli yang sudah kawin campur ya dengan bukan bangsa Yahudi, ya itu mereka sudah bukan bukan golongannya, dan itu terpisah gitu ya secara sosial, ya mereka tidak mau bercampur. Ya, bahkan orang-orang Yahudi itu tidak mau makan ya bersama-sama dengan orang-orang non Yahudi. Ya. Juga berbedakan kedudukan, ada tua-tua Yahudi, ada pemimpin-pemimpin Yahudi, ada rakyat biasa. Berdasarkan pendidikan juga ada yang disebut rabi yang sangat dihormati, yang guru itu sangat dihormati. Ini terjadi perbedaan strata sosial ya di tengah-tengah ya, masyarakat Yahudi. Dan kita lihat bagaimana para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi itu mereka berusaha terus untuk mencapai ya, status sosial di strata atas ya, lewat penampilan. Ya. Mereka berpakaian mewah, pakai jubah panjang, pakai tali sembayang, ya, pakai jumbai panjang. Ya. Jumbai itu yang ini jumbai, ini biasanya jumbai panjang. Kemudian di sini ini ada tali sembayang yang biasanya juga terikat sampai ada di lengan-lengan, di lengan itu terikat tali-tali sembayang. Ya. Yang umumnya itu harusnya itu dipakai hanya waktu mereka sembayang, waktu mereka berdoa. Tapi mereka tidak, di jalan-jalan pun mereka pakai ya, untuk menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang orang-orang yang rohani ya, mereka memakai tali sembayang bahkan berdoa di tengah-tengah di perempatan jalan ya. Mereka berusaha ya, untuk menampilkan itu ya, harusnya tali sembayang itu dipakai waktu mereka berdoa. Ya, tali itu berbentuk tali, ada yang diikat di dahi, kemudian ada yang dililitkan di tangan, itu tentang tali sembayang. Ya, ya kita tidak belajar lebih lanjut tentang itu. Ya. Tapi di Matius 23 ayat yang kelima, kita baca ya Matius 23 ayat yang kelima. Nantinya mungkin ada banyak ayat-ayat yang tidak kita baca di sini, silakan dibaca di rumah untuk menyingkat waktu. Ya. Matius 23 ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat penghormatan dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Ya. Jadi mereka berusaha untuk membangun status sosial mereka dengan hal seperti itu. Ya. Di tempat-tempat terhormat, ya, di rumah-rumah ibadah. Ya. Yesus pernah berbicara ya, kepada orang banyak ya, bagaimana mereka ini ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Yahudi, ya, tua-tua Yahudi. Ya. Mereka itu duduk di kursi Musa. Ya. Nah, kursi Musa ini di beberapa umumnya di beberapa sinagog, di beberapa rumah ibadah itu ada sebuah tempat ya seperti singgasana atau kursi gitu yang disebut kursi Musa. Itu tempat imam ya, untuk menyampaikan pesan-pesan hukum Musa, hukum Taurat ya, untuk menyampaikannya. Ya, mereka duduk di situ. Ya. Nah,
itu enggak sembarang orang, hanya imam-imam, ahli-ahli Taurat yang boleh duduk di situ. Ya. Nah, Yesus mengecam mereka, mereka yang duduk di kursi Musa. Ya. Ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Ya. Di tempat-tempat pesta pun ya ada tempat-tempat terhormat. Nah itu Yesus mengajarkan kamu diundang ke satu pesta, jangan ngambil tempat di situ. Ya, jangan-jangan itu disediakan memang untuk orang lain dan kamu nanti disuruh pindah. Ya, lebih baik kamu ngambil tempat di belakang. Kalau memang tempat itu buatmu, nanti orang akan manggil kamu, itu sebuah kehormatan. Ini yang dilakukan. Mereka membedakan, membuat perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya, kemudian dengan gelar, dengan panggilan, dengan rabi. Sampai Yesus pernah menegur. Ya, nah, hanya nggak usah panggil rabi, ya, jangan hanya satu rabi, ya, hanya satu guru. Ya. Dan mereka berusaha untuk mencapai posisi ini memang harus melewati pendidikan. Mereka yang harus disebut rabi ini setelah mereka pendidikan Yahudi, itu pendidikan di sinagog di rumah-rumah ibadah. Mereka tidak sekolah seperti sekolah umum, tapi mereka belajarnya ya di rumah ibadah. Dan mereka belajar hukum Taurat. Nah, kalau sampai umur 20, ya, dari umur 12 sampai umur 20. Kalau setelah umur 20 mereka melanjutkan lagi, belajar lagi, baru mereka berhak disebut rabi. Nah inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Mereka berusaha ya membangun ya dirinya, membangun image dirinya itu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, Yesus mengecam mereka semua di Matius 23 itu, mereka mengecam mereka yang terus-menerus melakukan seperti itu sebagai orang-orang bodoh dan munafik. Celakalah engkau, ya, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, sebagai orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang munafik. Mereka seperti kubur yang di depannya kelihatan bersih rapi, tapi di dalamnya berisi tulang belulang. Ya karena apa? Karena apa yang mereka kejar, apa yang mereka lakukan, ya, itu tidak seperti yang sesungguhnya hukum Taurat itu harapkan, sesungguhnya yang Tuhan itu harapkan kepada orang-orang Israel ini sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya. Mereka hanya mengejar status, mengejar popularitas, ya, mengejar image mereka, ya, untuk dipandang orang. Ya, tapi kelakuan mereka tidak seperti itu. Ya. Nah, ini Matius 23 ya, ayat 14, Yesus mengecam mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu itu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang, ya, berusaha membangun image dengan mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya. Bahkan di jalan-jalan mereka berdoa, tidak waktunya berdoa, mereka pakai atribut untuk berdoa. Ya, karena hanya sekedar untuk membangun image mereka, untuk mereka menaikkan strata sosial mereka di hadapan orang masyarakat. Ya. Nah, perebutan status, ya, tempat posisi yang di atas ini tidak hanya masalah orang-orang Farisi, sampai murid-murid Yesus terjebak di dalamnya. Beberapa kali mereka bertengkar di antara mereka tentang siapa nanti yang terbesar di antara mereka. Ya, sampai ibunya Yakobus dan Yohanes ikut terjebak di situ, meminta supaya nanti di kerajaan surga supaya kedua anaknya ini bisa mendapat tempat, ya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanannya. Jadi hal ini bisa merambah semua golongan masyarakat, karena pandangan umum memang posisi yang ada di strata atas ini adalah posisi yang terhormat, ya, tentu disertai dengan berbagai macam keuntungan. Ada keuntungan materi, ya, orang yang punya kedudukan lebih tinggi di dalam satu perusahaan misalkan. Mereka yang ada di struktur hierarki yang lebih tinggi, ya pasti fasilitasnya lebih baik, gajinya lebih baik, ya. Bukan sesuatu yang salah, ya. Nanti kita lihat apa yang saya maksudkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Nah,
Di masa kini pun pencarian bahkan perebutan, ya bukan sekedar mencari, mereka berusaha merebut dengan cara bagaimanapun supaya mereka mencapai strata sosial di tingkat atas di semua bidang, bahkan di dalam gereja. Ya, di dalam gereja terjadi. Ya, kalau ada sidang majelis besar, ya di beberapa sinode gitu ya, terjadi perebutan bagaimana mereka mencapai posisi untuk menjadi ketua sinode, ya, sampai pakai cara-cara dunia, cara money politik pun dipakai. Ini fakta gitu ya. Ya saya bersyukur di GBIS ini nggak pernah terjadi hal seperti itu. Ya, ketika mau ada pemilihan ketua badan penghubung, biasanya di sidang majelis besar 5 tahun sekali. Ya. Kadang sampai sulit cari orang yang mau gitu, ketua majelis daerah aja gitu ya. Malah banyak yang sulit untuk mencari, dan ini juga bukan sesuatu yang bagus juga ya, ini satu kelemahan juga ya. Tapi kalau sampai orang berebut ya entah apa motivasinya, yang pasti itu satu posisi yang boleh dikatakan terpandang ya, itu terjadi ya di gereja-gereja, di sinode gereja. Mereka berebut bagaimana untuk bisa mencapai puncak dari kepemimpinan dalam sebuah sinode di gereja. Jadi ini terjadi merambah di semua area kehidupan masyarakat. Nah, kita lihat di dalam Yesaya, nggak usah kita baca ya, di dalam Yesaya 2 ayat 12 sampai 17 itu berbicara tentang ini kiasan ya, bahwa pohon aras ya, pohon tarbantin yang tinggi-tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, menara, ya tembok-tembok yang berkubu, semua yang tinggi-tinggi. Ya, itu menggambarkan kesombongan, menggambarkan manusia yang sombong. Itu akan direndahkan Tuhan. Makanya hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Bisa dibaca ayatnya di Yesaya pasal 2. Semua nanti akan direndahkan, akan ditebang ya pohon-pohon yang tinggi. Yaitu menggambarkan orang yang berusaha ya menyombongkan diri dan meninggikan diri. Ya, akan direndahkan. Ya. Dan kita melihat bagaimana Yesus sendiri itu mengatakan ya di dalam Matius 23 ayat 12 itu, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Karena itu berhentilah untuk memanjat. Ya. Karena setelah engkau mencapai ketinggian, saatnya engkau akan direndahkan. Ya. Hanya Tuhan yang punya otoritas untuk meninggikan dan merendahkan seseorang. Ya, dia yang meninggikan dan dia juga yang merendahkan. Ya. Orang yang berusaha dengan cara sendiri untuk meninggikan diri, ya, berusaha untuk mencapai strata sosial terus dengan naik di tangga strata sosial ini sampai mencapai puncaknya, sampai puncak dia akan direndahkan. Ya. Karena ini memang bertentangan ya dengan prinsip hidup di kerajaan Allah. Ya. Jadi barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Ya. Jadi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, merendahkan diri ya bukan juga dengan saya tak merendahkan diri ya, biar nanti ditinggikan ya, tapi tidak dengan tulus ya, dengan tujuan-tujuan yang salah. Saya merendahkan diri, saya ini bukan apa-apa ya, tapi hatinya tidak seperti itu juga. Tuhan itu tahu ya sampai ke dalam dasar hati kita ya. Jadi bagaimana kita menyikapi ya kehidupan di tengah-tengah dunia yang seperti ini ya. Kita mungkin Tuhan beri kita karunia ya, untuk kita ada di posisi yang boleh dikatakan posisi yang tinggi lah, sebagai seorang majikan ya, sebagai seorang pimpinan ya dalam sebuah usaha, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga. Ya bukan sesuatu yang salah ya. Karena itu harus ada hierarki kepemimpinan, hierarki kekuasaan itu harus ada ya, sampai di lembaga terkecil pun, di lembaga keluarga Tuhan mengatur bahwa suami itu adalah kepala ya. Tetapi yang Tuhan ingin
yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan tentang sistem pemerintahan, ya, sistem kekuasaan secara hierarki, ya, tetapi berbicara tentang tangga strata sosial, ya. Nah, kita akan belajar Yesus, ya, dan status sosialnya. Sebelum Yesus dilahirkan, malaikat Gabriel itu dengan jelas, ya, menyampaikan kepada Maria bahwa Yesus anak Allah yang dilahirkan itu akan menjadi besar, ya, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaunginya. Ini sudah disampaikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, kok akan melahirkan, ya, seorang anak, ya, anak Allah yang maha tinggi, dan kuasa Allah ada di menaunginya. Karena memang dia adalah Allah, ya, dia adalah Allah, ya. Dan dalam kenyataannya, ya, pada faktanya, ya, ketika Yesus memulai pelayanannya, memulai pemunculannya, pelayanannya, ya, sampai dia mati di kayu salib, dia tidak pernah menyatakan dirinya atau bertindak sebagai penguasa, ya, sebagai orang yang memiliki otoritas, memiliki kuasa, ya. Sekalipun, ya, seperti itu, sesungguhnya orang-orang itu, ya, mengakui bahwa memang Yesus itu bukan manusia biasa. Dari apa? Dari gaya hidupnya, dari pelayanannya. Ya, orang melihat Yesus ini memang bukan manusia biasa. Ya. Dan kita melihat bagaimana, ya, ketika Tuhan menyuruh Yohanes untuk merintis jalan bagi Yesus, ketika Yesus muncul, ya, Yesus itu memperkenalkan Yesus ini sebagai yang lebih berkuasa dari dirinya. Bahkan untuk melepas tali kasutnya saja dia tidak layak. Ya. Ada kisah di dalam Matius 8, ya, tentang seorang perwira di Kapernaum, ya, yang dia minta Yesus untuk menyembuhkan, ya, pegawainya yang sakit. Ya. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia mencegah, tidak usah, ya, katakan saja, aku ini, ya, seorang perwira, ada di bawahku ada bawahan, kalau aku nyuruh, ya, pasti dia lakukan. Ya. Dengan demikian perwira di Kapernaum ini mempercayai dan memperlakukan Yesus sebagai orang yang berkuasa. Kau punya kedudukan, kamu cukup berkata, ya, pasti akan terjadi. Nah, ini memang fakta bahwa Yesus itu walaupun dia tidak mengeksploitasi dirinya, ya, orang mengakui. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi, ya, yang melihat kiprahnya Yesus di dunia ini, mereka mempertanyakan kepada Yesus, dengan kuasa mana engkau melakukan hal-hal itu? Dan ini kan secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Yesus itu punya suatu kuasa. Jadi kita melihat sebetulnya status sosial Yesus itu adalah bukan orang biasa, orang mulia, bahkan dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang sudah disampaikan sebelum kelahirannya. Ya. Tapi kuasa dan kehormatan Yesus ketika dia melayani di bumi ini tidak timbul dari kedudukannya. Ya. Ia tidak punya takhta, ya. Ia tidak punya jabatan, ya. Atau dari pesona fisiknya juga tidak, tetapi justru kehormatannya itu timbul dari kesediaannya, ya. Kesediaannya untuk meninggalkan, ya, semua atribut kemuliaannya, ya, yang dia punya karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia tinggalkan itu semuanya. Ya, bahkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ya, tentang ini kenosis Yesus, ya, disampaikan Fanuel beberapa bulan yang lalu. Ya, bahwa dia mengosongkan dirinya, tapi eksistensinya tidak berubah. Dia adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri. Ya, tapi dia menggantikan dominasi kuasa dan perintah yang harusnya dia miliki itu dengan pelayanan dan kasih. Ya. Hanya untuk hal-hal tertentu, ya, dia menggunakan dominasi kuasa. Ketika dia menengking setan, ya, keluar kamu. Ketika dia meneduhkan angin ribut, diam, tenanglah. Itu dia menggunakan dominasi kuasanya. Tapi dalam konteks pelayanan, ya, dalam konteks kasih,
Dia tidak mengeksploitasi murid-muridnya yang setiap hari mengikuti dia sebagai sebagai pesuruhnya, ya, sebagai orang yang harus melakukan sesuatu untuk dirinya, melayani makan, ya mungkin mencuci kakinya, bahkan dia, ya Yesus sendiri yang memposisikan diri sebagai hamba, dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya, itulah yang Yesus lakukan. Ya, ia menggantikan dominasi kuasa dan perintah itu dengan pelayanan dan dengan kasih. Nah, inilah teladan Yesus yang bertolak belakang, ya, dengan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi. Mereka menempati kursi Musa, ya, mereka tampil terhormat, ya, dengan atributnya, dengan perlengkapannya, dengan jubah yang panjang, jubah yang panjang. Tetapi mereka dikatakan mereka menelan rumah janda-janda. Ya, mereka menaruh beban-beban yang berat, ya, kepada orang-orang. Ya, mereka membuat gap-gap, ya, mereka mengkafirkan semua orang yang bukan dari golongannya. Sangat bertolak belakang dengan Yesus. Yesus menggantikan, ya, dominasi kuasa dan perintah yang dia miliki dan kemuliaannya. Tidak sekalipun dia minta untuk dimuliakan, minta untuk dihormati. Dia benar-benar mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba yang paling rendah sekalipun, ya, yang terkecil, yang paling rendah, yang membasuh kaki murid-muridnya. Itulah Yesus. Ya, dia tinggalkan semua status sosialnya. Benar-benar dia mengosongkan dirinya. Ya. Nah, kita akan lihat bagian berikutnya tentang bertumbuhlah ke bawah. Ya. Mentalitas untuk menjadi tuan, ya, untuk berada di posisi strata atas, itu bisa dimiliki semua orang. Ya. Semua orang dari semua golongan, orang kaya, orang miskin pun, ya, kepengen, ya, punya status sosial yang lebih baik, pengen dihargai, kepengen dihormati. Ya, orang pintar, orang bodoh sekalipun tidak punya kepintaran mungkin, ya, tidak punya intelektual yang bagus, ya, tapi dia ingin, ya, punya posisi, ya, terhormat, ya. Posisi yang dihargai, ya, sehingga lalu Bapak Gembala nyampaikan ada orang yang, ya, bodoh, miskin, ya, tapi ketika merasa harga dirinya tersinggung, ya, dia marah, ya, karena dia ingin mengangkat dirinya, ya, memiliki status sosial yang bisa dihormati. Mentalitas ini bisa dimiliki semua orang, ya, termasuk kita juga, ya. Kita mungkin merasa tersinggung, ya, jika akan ada orang yang merendahkan kita, menghina kita, melecehkan kita mungkin, ya. Jadi mentalitas ini bisa menghinggapi siapa saja, ya. Nah, di dalam Lukas pasal 9, ya, ayat 46 sampai 48, tidak usah kita baca, ya. Yesus ini mengecam, ya, nafsu, ya, orang-orang yang berusaha mengejar status dan kekuasaan, ya, dengan merangkul seorang anak kecil. Ya. Ini dalam pandangan murid-murid, ketika anak-anak kecil itu berkerumun di sekitar Yesus, mereka mengusir. Ya. Tapi Yesus memanggil mereka. Ya. Anak-anak yang tidak punya status sosial, ya, dianggap tidak penting. Ya. Itu justru dirangkul oleh Yesus. Ya. Nah, bagi Yesus anak-anak, ya, itu sama pentingnya, ya, dengan orang dewasa. Ya, karena apa? Anak-anak tidak pusing dengan status sosial, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Ya, anak-anak ini kan identik, ya, dengan ketidakberdayaan, kebodohan karena belum tingkat intelektualitasnya mungkin belum berkembang maksimal, ya, ketidakmampuan. Ya. Tetapi Yesus menjadikan anak-anak ini sebagai warga teladan di kerajaan Allah. Kalau kamu tidak menjadi seperti anak-anak ini, kamu tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Tidak layak. Ya. Jadi anak-anak ini seperti warga, sebagai figur contoh, ya, bagi siapa saja masuk kita saat ini yang mau memasuki kerajaan Allah. Ya.
sewajarnya orang itu bertumbuh, bertindak, bersikap itu sejalan dengan bertambahnya usia kan, ya. Makin bertambah usia, ya, makin pintar, makin bijak, makin berhikmat, ya. Harus, ya, ini bukan sesuatu yang salah, ini harus orang makin tua itu makin bijak, ya. Konghucu itu mengatakan orang usia 20 itu baru tahu tentang ada namanya bijak. Orang umur 40 itu baru belajar untuk menjadi bijaksana. Ya, nanti dia umur 60 dia baru mulai menjadi bijak. Jadi makin bertambahnya usia makin bijak, makin berhikmat. Tetapi Yesus menjungkir balikkan logika ini. Ya, dia membalikkan logika ini dengan menyuruh kita bertumbuh ke bawah. Bertumbuh ke bawah, berlaku seperti anak-anak. Ya, kan kalau jadi anak-anak kan tak dewasa, ya banyak orang tidak mau, udah remaja pun kalau dikatakan masih anak-anak, kan tidak mau. Tapi Yesus mengajarkan sebuah logika yang terbalik, ya, harus bertumbuh ke bawah, berlaku mundur, harus menjadi seperti anak-anak. Karena apa? Karena alasan yang tersebut di atas tadi, ya, bahwa mereka tidak pusing dengan status sosial, ya, mereka tidak pusing dengan jabatan, ya, mereka tidak pusing dengan harga diri, ya, itu anak-anak. Karena itu Yesus memberikan kepada mereka satu tatanan baru, sebuah logika yang baru, ya, untuk mereka harus menjadi seperti kanak-kanak ini. Ya. Tentunya kita tahu semua tidak dalam hal intelektualitas, tidak dalam hal secara fisik, ya, karena itu otomatis bertumbuh, ya, dengan bertambahnya usia, otomatis kemampuan kognitifnya, kemampuan intelektualnya itu otomatis itu bertumbuh. Tetapi ya, di dalam hal satu sisi yang lain, ya, ada hal-hal yang ketika orang itu dewasa itu bisa timbul macam-macam keangkuhan dan sebagainya yang itu tidak boleh terjadi, ya, harus jadi seperti kanak-kanak, ya, dalam hal-hal seperti itu, ya. Jadi inilah yang Yesus inginkan, bahwa orang itu harus, ya, logikanya itu ya kalau dikatakan masuk kita harus jadi lagi seperti kanak-kanak, ya, itu bukan dalam pengertian yang secara literal gitu, ya, ya, tetapi ada makna teologis yang Yesus maksudkan dengan kamu harus menjadi seperti kanak-kanak, ya, karena alasan itu lagi, ya. Dan murid-murid sepertinya belum bisa, ya, menerima dan memahami logika Yesus ini. Sehingga Yesus sudah pernah menyampaikan itu, tetapi di dalam Injil Lukas pasal 22 katakan terjadi lagi, ya, terjadi lagi pertengkaran di antara murid-murid tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah, siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang terbesar, ya. Karena itu Yesus secara frontal, Yesus menjungkir balikkan definisi, ya, tentang kebesaran itu, ya. Yesus menjungkir balikkan definisi itu di dalam ayat yang ke-23 dari Matius 22 itu dikatakan, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian, siapa di antara mereka yang akan menjadi besar, sehingga terjadilah pertengkaran. Siapa yang dianggap terbesar, ya, di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja bangsa-bangsa memerintah rakyat, orang-orang menjalankan kuasa, ya, mereka disebut pelindung-pelindung, raja-raja, yaitu karena hierarki, karena struktur kekuasaan mereka ada di posisi atas, sudah sewajarnya memang mereka memerintah rakyat, menggunakan kuasanya untuk melakukan segala sesuatu, ya, orang-orang harus tunduk kepadanya, harus melayani, ya, yang namanya seorang pimpinan, bahkan seorang raja. Tetapi kamu, kata Yesus, tidaklah demikian, ya. Raja ada di posisi atas, tapi di hadapan Tuhan belum tentu dia yang terbesar,
Ya, karena Yesus mengatakan, melainkan siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi seperti yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, ya kan? Yang duduk makan yang dilayani ya oleh orang-orang yang membantu dia. Ya. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya, Yesus tidak menjungkir balikkan logika mereka. Ya. Yesus tidak mengatakan bahwa kamu harus jadi pelayan. Tidak, Yesus hanya mengatakan aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya, memang yang lebih besar itu orang yang duduk makan, orang yang dilayani, ya, daripada orang yang melayani. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa kebesaran itu tidak sama dengan kuasa, tuan, ya, yang terutama, ya, dewasa. Ya. Tidak selalu berarti seperti itu. Ya. Kebesaran, kehormatan, kemuliaan. Ya. Itu bukan berarti orang yang ada di posisi atas, orang yang punya kuasa, orang yang punya kewibawaan, ya, orang yang dewasa. Ada buktinya, ada pemimpin-pemimpin, bahkan ada menteri-menteri yang ada di posisi atas. Ya, tidak bisa dikatakan orang terhormat, orang yang terhormat. Ya, kenapa? Karena kelakuannya, mereka korupsi, ya, sehingga mereka akhirnya ya harus direndahkan. Ya. Jadi dalam logika Yesus, ya, dalam logika kerajaan Allah, bukan kebesaran, itu bukan berbicara soal posisi, ya, bukan berbicara soal dominasi kuasa, bukan berbicara soal jabatan, kedudukan, tidak berbicara soal usia. Ya. Tetapi kebesaran itu adalah justru yang ada di posisi bawah. Ya. Yang ada di dalam fungsi seorang pelayan, ya, seorang budak, ya, yang terakhir bukan yang terdahulu, ya, kanak-kanak. Ini logika kerajaan Allah. Jadi harus bertumbuh ke bawah. Ya. Yesus tidak menjungkir balikkan hierarki. Ya. Yesus tidak menghapuskan struktur hierarki karena hierarki ini diciptakan oleh Allah. Ya. Allah yang mengatur. Ya, ada pemimpin, bahkan katakan di dalam Roma bahwa semua pemerintahan itu berasal dari Allah. Kok harus taat, ya, kepada pemimpin-pemimpinmu, ya, pada pemerintah harus taat, ya, karena itu hierarki yang dibentuk oleh Allah. Ya. Tapi Yesus sedang berbicara tentang sikap merendahkan hati, ya, sikap bertumbuh ke bawah untuk merendahkan hati dan bersedia melayani. Yang harus dimiliki oleh seorang sekalipun dia ada di dalam posisi atas. Dia memiliki status sosial di strata atas. Ya. Boleh dia harus ada pejabat-pejabat, orang-orang yang ada di posisi-posisi atas. Karena kalau tidak kacau balau semuanya, tidak ada yang memimpin. Tapi yang Yesus maksudkan, ya, bahwa seorang pemimpin, seorang penguasa, ya, itu harus bertumbuh, ya, ke bawah, untuk merendahkan hatinya, ya, bersedia melayani, ya, bersedia melayani. Karena umumnya, ya, keangkuhan itu berjalan bersama-sama dengan kekuasaan. Sejalan dengan orang itu makin memiliki kekuasaan, makin memiliki nama, ya, makin memiliki jabatan yang lebih tinggi, biasanya berjalan bersama-sama dengan itu keangkuhan. Ya, karena itu Yesus menjungkir balikkan, ya, logika ini. Yesus mengatakan barang siapa mau jadi terbesar di antara kamu, jadi pelayan. Ya, jadi pelayan. Ya, bukan dalam posisi jabatan. Ya, tidak berarti nanti semua pelayan-pelayan kita yang melayani di rumah, ya, dia itu adalah pemimpin kita. Tidak, sekali lagi tidak berbicara secara hierarki. Tapi yang Yesus bicarakan adalah tangga strata sosial, sikap hati. Ya, Yesus berbicara tentang itu. Ya, harus merendahkan diri, merendahkan hati, bersedia melayani. Jadi siapapun kita saat ini, mungkin kita punya karyawan, mungkin punya bawahan. Mari,
Ya, jangan memposisikan diri sebagai orang terhormat, orang yang harus dihormati. Mereka harus menghormati. Dan Yesus tidak mengajarkan untuk tidak menghormati. Orang yang ada di posisi bawah harus menghormati. Ya, salah kalau dia tidak menghormati tuannya. Ya. Menghormati orang yang lebih tinggi, orang yang lebih tua harus. Tetapi orang yang ada di posisi itulah yang harus punya sikap hati. Ya, tidak ingin dihormati, tidak ingin dipuji. Ya. Kalau mereka menghormati, ya itu kewajiban mereka. Ya. Dan kita berhak ya untuk menerima itu. Tapi sikap hati kita ya, tidak boleh memiliki sikap hati ya, bahwa mereka itu lebih rendah, bahwa saya ini lebih mulia, saya lebih terhormat, ya, saya lebih lebih superior ya. Karena itu sikap hati yang salah. Nah, kalau secara hierarki kita ada di posisi atas, kita bisa memberikan tugas, kita bisa memerintahkan orang-orang di bawah kita, ya memang itu harus terjadi ya. Karena segala sesuatunya harus diatur oleh pimpinan-pimpinan ya. Tapi Yesus berbicara tentang sikap hati ya. Dan semua orang percaya itu memang harus bertumbuh ya, bahkan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala ya. Jadi Kristusnya jadi patokannya. Ketika Kristus, bagaimana Kristus bertumbuh ya. Dia seorang raja, dia satu pribadi yang mulia, Allah yang maha tinggi. Dia bertumbuh ke bawah untuk menjadi seorang pelayan. Ya, disitulah kita juga harus bertumbuh ya, ke arah Kristus. Ya, bertumbuh menjadi seperti Kristus ya, di dalam sikap hatinya, dalam karakternya, dalam kasihnya, dalam pengenalannya akan Allah, dalam kebenaran. Kita semua harus bertumbuh dalam kemampuan, dalam pengetahuan, dalam keterampilan, dalam pelayanan. Harus bertumbuh ya. Di doa Jumat kemarin saya sampaikan, jangan seperti bangsa Israel yang muter terus di padang gurun. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini seperti roda. Ya, orang itu bisa di atas, bisa di bawah. Tapi logika ini tidak sepenuhnya benar itu. Memang kadang-kadang kita ada di posisi enak, posisi di atas, kadang-kadang Tuhan bawa kita di posisi bawah. Tapi jangan seperti roda yang cuma muter-muter terus, enggak nyampe-nyampe. Ya, grafiknya tidak meningkat. Ya. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa grafik orang percaya itu naik. Mungkin satu saat bisa jatuh. Dia akan naik lebih tinggi, akan jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi. Tapi secara umum progresif terjadi peningkatan. Jadi tidak muter-muter ya, seperti roda di atas di bawah, di atas di bawah, tidak bergerak maju. Ya, jadi kita harus bertumbuh dalam keterampilan kita, dalam pemahaman, di dalam pelayanan. Jangan puas cuma seperti ini saja. Ya, kita harus bertumbuh ya, dalam segala hal. Tetapi kita harus berteladan kepada Yesus, bertumbuh ke bawah juga. Ya, dalam hal tertentu kita harus bertumbuh ke bawah. Ya, mungkin saat ini kita tidak dalam kapasitas sebagai orang yang sedang mengejar kekuasaan di ranah pemerintahan atau di lembaga-lembaga ya. Kita tidak sedang memanjat tangga jabatan, tanda kedudukan ya. Dan kita tidak punya ranah, kita bukan di ranah seperti itu. Tidak ada yang punya ambisi jadi lurah, bahkan pun enggak. Kita tidak dalam perebutan posisi seperti itu mungkin ya. Tetapi mungkin kita sedang memanjat tangga kebanggaan diri, tangga popularitas, tangga strata sosial, tangga strata ekonomi, bagaimana berusaha mengejar ya, kebanggaan diri, ya, bagaimana mengejar untuk bisa memiliki harta kekayaan. Bukan berarti salah, tetapi sikap hatinya yang harus dijaga. Jadi jangan sikap hati yang ingin memanjat status sosial yang untuk kebanggaan diri. Ya. Jadi mungkin terjadi ini di dalam kehidupan kita. Kita sedang bagaimana berusaha membangun kebanggaan diri lewat penampilan. Ya, kalau tidak pakai baju yang branded rasanya wah kita tidak punya status sosial. Ya, semuanya harus branded. Ya. Kemudian kita harus penampilan kita harus wah.
Ya, kita harus punya kekayaan, harus punya mobil, paling tidak harus punya rumah, ya, harus punya sesuatu yang bisa membangun kebanggaan diri. Berhentilah memanjat. Ya, ini yang saya maksudkan, bagaimana mungkin tanpa kita sadari kita sedang memanjat sesuatu yang salah, maka berhentilah memanjat. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 30, ketika Yohanes bersaksi tentang Yesus, biarlah dia yang harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ya, kita harus mencapai sesuatu yang memang harus kita capai, prestasi, pekerjaan, ya, pendidikan, kita harus bertambah, ya, harus progresif meningkat. Tapi ada satu sisi kita harus bertumbuh ke bawah menjadi seperti kanak-kanak yang tidak pusing dengan status sosial, yang tidak pusing dengan kebanggaan diri. Bukan berarti kita boleh bisa kita melecehkan diri kita sendiri, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mulai sikap hati yang rendah, yang bertumbuh ke bawah melayani banyak orang, menjadi seperti seorang hamba. Amin. Jadi kita katakan dengan pujian, semua karena anugerah. Kalau kita ada saat ini semua karena anugerah. Biarlah Yesus yang semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. Apa saja yang kita miliki, ya, kekayaan, kalau kita masih bisa sehat, ya bukan karena kita, ya, tapi karena Tuhan. Dan teruslah bertumbuh sampai serendah-rendahnya mengambil rupa seorang hamba seperti Yesus. Ya, bersedia melayani kepada orang yang di bawah kita, pada pelayan, mungkin pembantu kita. Hari jangan ngambil posisi, masa aku yang melayani dia, apa salahnya? Ya, mungkin kita bisa berbuat baik kepada mereka, melayani mereka ketika mereka membutuhkan sesuatu. Ya, mari kita sadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, ya bukan karena kebaikan kita. Biarlah Yesus yang semakin bertambah dan kita yang semakin berkurang. Biar hanya Yesus yang ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kita, bukan diri kita sendiri. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi karena Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita bawa hati kita dalam penundukan diri, dalam penyembahan kepada Tuhan. Katakan, biar aku semakin berkurang-kurang, biar Yesus yang menjadi semakin bertambah dalam hidup kita. Kita mengikut Yesus, karena itu menjadi kesukaan hati kita, mengikuti teladannya, mengikuti sikap hati Yesus. Lepas semua hak untuk merasa dihormati, lepaskan semuanya untuk melakukan kehendak-Nya. Kita akan mampu untuk bertumbuh ke bawah jadi seperti Yesus. Mari kita bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu bahwa semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada hari ini bukan karena kuatku, semua karena Engkau Tuhan. Namun karena Roh-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Ku bawa hatiku, kurendahkan hatiku, hanya meninggikan Engkau saja Tuhan.
serahkan pada Bapak Gembala. Kau sanggup menjadikan kami hamba yang berkenan kepadamu, hamba yang rendah hati, hamba yang tidak mencari kehormatan bagi diri kami sendiri. Tuhan, kami percaya Roh-Mu akan membentuk kami, menolong kami, firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan akan berkesan dalam hati kami dan itu menjadi kenyataan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, ampuni kami karena banyak kali Tuhan kami tidak mengutamakan kemuliaan bagi nama-Mu, tapi kami mencari kemuliaan bagi kami sendiri. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan terus berbicara dalam hati kami, sehingga itu menjelma dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, biarlah firman-Mu berikan kepada kami kekuatan untuk terus berjalan seperti Engkau ya Tuhan, dan ke arah Engkau. Terima kasih, segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kau berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu, Kau limpahkan kami dengan kekuatan baru. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah pemimpin dari presiden sampai pemerintahan di daerah-daerah. Diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia. Diberkati dengan berkat ekonomi yang berlimpah. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah tim medis yang sedang bekerja menangani virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah para pemimpin dan masyarakat Probolinggo. Dan biarlah diberkati seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, pada akhir ibadah kami, sekali lagi kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kau jamah kami ya Tuhan, dan Kau pakai kami semua menjadi alat dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, yang tidak bersama kami. Mereka beribadah di rumah, kami percaya Kau hadir di sana juga ya Tuhan. Tolonglah mereka yang sakit Tuhan, jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Engkau memberikan kesembuhan dan kekuatan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami ya Tuhan, anak-anak kami yang mereka belajar di rumah. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, orang tua yang mendampingi, beri kesabaran. Kami berdoa untuk Bintang Harapan juga Tuhan, berkatilah semua sekolah ini untuk menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Untuk Engkau jamah dan Engkau bekerja dalam hidup kami. Dalam perjalanan sebentar Tuhan, Engkau melindungi kami dan menjagai kami semua. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami boleh aman dan tenang. Dan Engkau menghindarkan kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Lindungilah kami dari virus corona, lindungilah kami ya Tuhan dari orang-orang jahat. Dan lindungilah kami dari kecelakaan. Karena Engkaulah Allah yang melindungi dan menjaga kami, adalah Allah yang maha besar. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami persembahkan segala hormat kami, persembahkan seluruh ibadah kami pagi ini kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Dan biarlah semua yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera itu akan turun atasmu, mengawali hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus akan menuntun engkau, memberikan engkau ketenangan dan kenyamanan dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.